Selamat sore, luar biasa yang mau kuliah ya, cie kuliah. Aduh, udah lama saya menunggu-nunggu ini, kira-kira gitu ya, menunggu untuk jauh dari mama papa, bebas, ya kan? Saya ingat lagunya Iwake, bebas, lepas, gitu kan? Iya, ku tinggalkan semua beban di hatiku, nah gitu. Ya, saya bisa nge-rap dikit. Oke, saya bukan anak Jaksel ya, jadi nggak ngerti saya tadi yang sampaikan sama pendeta Chris Panduli. Yang saya tahu cuma dari Jaksel cuma kata besti saja. Selebihnya saya nggak ngerti. Ya, ada yang kuliah di Jaksel? Veteran. Inang ya, jangan kaget nanti tiba-tiba anak-anak kita seolah berbicara alam goib ya. Ya berbicara ya. Kenapa? Dia akan lewat dari beberapa rute-rute jalan di Jakarta Selatan. Ya nggak sih? Oh iya, oke. Baik, ada saya nggak tahu kenapa saya yang diundang oleh Pak Pendeta Chris Panduli ini, tapi saya bersyukur bisa ada di antara kita, karena saya punya cita-cita belajar. Cita-cita saya itu belajar. Kenapa saya punya pengalaman hidup? Karena ini bersifatnya inspirasional saja ya, motivasi saja. Saya nggak usah terlalu banyak bicara yang mengajak kamu berpikir, nanti kalau kamu udah kuliah baru berpikir. Saya sharing pengalaman aja. Saya itu lahir dari keluarga kaya, kaya banget. Bapak saya dulu di Pekanbaru pernah punya perusahaan besar, menjadi rekanan pemerintah dan swasta. Dan kalau ada yang orang Pekanbaru di sini, dia membangun yang namanya jembatan Siak 1, Lekton 1, itulah kenang-kenangan saya punya bapak. Dia kaya sekali. Sampai-sampai orang pertama, orang Batak salah satu lah ya, di Pekanbaru yang punya mobil itu bapak saya. Sintua yang kemana-mana mengajak dia ke Koinonia seksi masih waktu itu ya, Paniroi, pasti bawa mobil kemana-mana. Dia salah satu yang membangun yang namanya gereja HKBP Sukajadi, Pekanbaru. Saya cari tahu sekarang apakah nama bapak saya masih ada di situ atau tidak. Waktu itu masih pagaran gereja Hang Tuah, Pekanbaru. Itu sampai tahun 80. Bapak saya meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, umur 93. Bapak saya itu. Luar biasa. Beliau tidak pernah sekolah. Tapi modal keberanian, dia masuk tentara dia. Dia tentara, dibimbing di Belanda, dibimbing Jepang, dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa pada tahun 55, kalau saya tidak salah, ada yang namanya pemberontakan PRRI Permesta. Bapak saya itu tertarik ikut PRRI. Waktu itu ada Marga Simbolon lah komandannya. Gabunglah kau sama kami gitu. Gabung dia. Dibikinlah pangkatnya kolonel. Jadi dandim dia di Tapanuli. Dandim. Tapi dandim ece-ece itu. Kan pemberontak. Nah, gabunglah dia ke situ. Kemudian waktu itu kan PRRI itu bukan seperti PKI. PRRI itu diajak berdamai. Jadi untuk para pemberontak yang mau gabung kembali ke Siliwangi, ke Tentara Kesatuan Angkatan Darat yang resmi, boleh, silahkan. Tapi entah kenapa bapak saya tidak mau. Dia memilih untuk menjadi tukang bakmi. Tukang bakmi, ternyata ada yang namanya Bupati Bengkalis, temannya dulu, namanya Jenderal HR Subrantas. HR Subrantas ini kemudian menjadi salah satu jalan di Pekanbaru. Waktu itu menjadi bupati di sana, dipanggil. Bapak saya itu digelari kolonel gila. Dia memang gila, anak satu-satunya laki-laki, jago bela diri, jago berantem. Itu kelebihannya. Terus dipanggil, datanglah ke Pekanbaru. Ngapain saya di situ? Kamu boleh saya kasih proyek. Jadilah dia kontraktor. Kontraktor besar di Pekanbaru sampai tahun 80. Tahun 81, di bulan November, dia bangkrut total. Bangkrut total. Tidak punya uang apapun. Sedikit pun. 1 perak pun tidak punya. Bahkan dia sakit. Tahun 81. Pas yang namanya Frankie Napitupulu lahir. Dia kemudian, bahkan di keluarga besar saya, yang namanya Frankie Napitupulu itu dianggap sebagai pembawa sial. Karena kejatuhan orang tua saya ada ketika saya lahir. Kemudian saya kembali ke daerah Tapanuli, yang sekarang daerah Toba, itu disebut daerah Persambilan namanya. Ada tahu Persambilan?
Oke, saya menjalani masa kecil saya di sana dengan kehidupan yang sangat miris. Saya berbagi pengalaman ya, dengan sangat miris, bahkan kami makan pun tidak ada yang disebut dengan namanya makan nasi. Tidak ada uang. Begitu seterusnya. Dan kami itu yang penting mama bilang begini, mama saya itu kerja di sawah orang, gak punya tanah. Bapak saya gak bisa kerja, udah tua. Gak bisa kerja, jadi dia di rumah saja. Kemudian mama itu kerja ke orang, di sana disebutnya gaji-gajian. Gaji-gajian. Hanya untuk berkata bahwa anakku mesti sekolah. Anakku mesti sekolah. Kami mesti sekolah paling tidak SMA. Itu yang dia katakan. Paling tidak anakku harus lulus SMA. Dan itu dia lakukan terus. Saya orangnya lumayan baik. Saya ingat saya tawuran itu hanya 2 kali. Saya. Pintar. Frankie Napitupulu pembawa sial ini orang pintar. Dari kelas 1 sampai SMA saya juara 1 terus. Di tahun 2000 yang namanya Frankie Napitupulu itu menjadi pemilik nilai tertinggi ujian akhir se-Provinsi Sumatera Utara nomor 2. Saya tahun 97 itu ikut yang namanya pendidikan bela negara. Frankie Napitupulu yang pembawa sial itu menjadi salah satu putra daerah Toba yang mendapat sertifikat bela negara lengkap dengan latihan militer. Saya punya cita-cita menjadi seorang tentara dan sarjana hukum. Kenapa? Saya terinspirasi dari bapak saya. Bapak saya tidak sekolah, tapi dia hafal yang namanya KUHP. Bisa bahasa Jepang, bisa Belanda. Komplit. Dia bisa beracara membela orang meskipun dia tidak punya sekolah. Membela orang ya, bukan ngambil duit dari orang, membela orang. Bahkan jaksa pun takut sama dia hakim karena dia memiliki kemampuan untuk itu. Saya ikut yang namanya dulu PMDK namanya dulu. Tahu PMDK? Jalur kuliah tanpa seleksi karena prestasi. Saya lolos salah satu perguruan tinggi negeri. Tapi ternyata bayar uang kuliah. Yang namanya PMDK itu bayar uang kuliah ternyata. Terus mama saya bilang, "Unang mak, jangan rok kepekku." Kemudian dengan luar biasa saya memberanikan diri ketemu dengan dan pelatih saya dulu namanya Kapten Citro Wardoyo, orang Jawa yang selalu sayang sama saya, yang selalu berkata, "Frank, kamu jadi perwira." Saya bilang begini, "Pak, bantu saya mau menjadi perwira." Waktu itu di tahun 2000 yang namanya perwira akabri itu mesti bayar 150 juta. Saya nggak tahu ini pro kontra atau tidak, bisa didebat, tapi hari itu saya mengalami itu. Mama saya kembali mengatakan, "Jangan dong hepengta." Jangan dong hepengta. Saya suka belajar. Akhirnya apa yang terjadi? Abang saya itu orangnya agak cuek, tapi dia memikirkan. Dia bilang saya nggak usah merantau. Dia dulu SMA. Saya mau bikin yang namanya ladang cabe. Bikin cabe lah dia. Kenapa? Frankie ini pintar. Saya mau sekolahkan dia. Saya mau cari sekolah yang murah. Diberangkatkanlah saya ke Tarutung. Ada namanya Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan. STKPN, Tarutung. Saya pergi ke sana. Tetapi setahun, abang saya itu nggak kuat. Dia pergi merantau. Habis dong. Saya berhenti sekolah. Saya berhenti sekolah itu di 2,5 tahun. Berhenti, kemudian bekerjalah menjadi apapun di Tarutung. Dalam suatu ketika saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Saya merantau ke Jakarta, bekerja, ngumpulin puing, menjual kosen-kosen bekas, narik angkot 04 Lawarsari Cililitan, dan lain sebagainya. Tapi saya punya prinsip, saya mesti kuliah. Kemudian tahun 2006 saya mendaftar di STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Dan saya sedikit pun tidak punya cita-cita jadi pendeta. Kenapa STFT Jakarta saya masuki? Karena hanya itu tempat yang bisa saya masuk waktu itu untuk memperpendek usia pendidikan. Kenapa? Ternyata perkuliahan saya di tahun 2000 dan sampai berapa tahun itu, saya bisa transfer nilainya. Akhirnya saya menyelesaikan itu hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun.
2,5 tahun. Saya lulus S1. Tapi saya tidak jadi pendeta. Saya memilih untuk bekerja. Saya ikut serikat buruh, saya ikut yang lain, saya ikut trade union. Saya pernah diberangkatkan Indonesia ke Singapura untuk perwakilan Indonesia untuk komite youth, titular member namanya, youth committee. Itu dengan tidak bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Di kampung kami, yang les bahasa Inggris itu hanya orang yang punya uang. Tidak bisa les yang siapapun. Saya berangkat dengan modal keberanian. Dan itu mengubah hidup saya. Mengubah hidup untuk kembali mengatakan bahwa ternyata jika Tuhan mau, semua bisa terjadi. Kemudian saya mencoba lari dari Tuhan, saya pergi kemana-mana, bahkan saya pernah terlibat di partai politik, pernah mau dicalonkan jadi caleg di wilayah Jambi, pemilihan Jambi Tanjung Jabung 1, pernah. Tapi apa yang terjadi? Saya sudah tes kesehatan, tiba-tiba ijazah SMA saya hilang. Ijazah SMA saya hilang. Saya pernah berpikir begini, kok bisa hilang? Saya cari kemana-mana, saya telepon mama saya di kampung dan lain sebagainya, enggak ada. Ternyata ijazah itu ada di tempat yang sudah saya cari. Saya langsung berteologi ya. Tuhan enggak mau saya di sana. Tuhan enggak mau saya di sana. Tahun 2010 pengajuan beasiswa saya di Universitas di Amsterdam keluar. Termasuk allowance-nya, termasuk semua deh. Saya sudah pegang, tinggal berangkat. Tapi hari itu ada testing untuk jadi pendeta di HKBP. Ada orang yang men-challenge saya. Mama saya bilang begini, papa masih hidup waktu itu. Anakku, tak bodoh hepeng na dikirim mie. Bisa bahasa Batak? Enak kok uang yang kamu kirim itu. Entah kenapa, saya lebih suka jika uangnya Tuhan itu bisa kamu bagi sedikit untuk saya. Maksudnya apa? Mulu solo peho kawi pandita, nanggo apala si tua di HKBP. Itu. Tapi papa pengen kamu jadi pendeta. Saya harus memutuskan hari itu untuk menjadi pendeta. Saya tinggalkan Amsterdam. Bodoh nggak saya? Bodoh nggak saya? Bodoh nggak saya? Oke, kebodohan saya lanjutkan. Kemudian saya pernah bisan, calon pendeta dulu lah. Saya nggak ceritakan, waktu saya masih kerja, itu saya 3.000 kecil buat saya dapat, 3.000 euro. Tapi ketika calon pendeta, gaji saya cuma 365.000 bang. Penempatan pertama di HKBP Rumbai Pekanbaru. Dan disitulah saya kenal mantan pacar saya itu, yang Bursi-Burian itu. Pindah ke Medan, naiklah gaji dikit, 1,5 juta. Kemudian pindah, tahun 2012 saya menjadi pendeta di HKBP Cijantung. 2012. Oke? Tapi saya punya kerinduan untuk belajar. Saya bilang ke pendeta senior saya, pendeta Manuasa Sidabutar, Pak, saya mau kuliah. Lah kamu kan pelayanan. Pokoknya saya mau kuliah. Oke, kuliahlah. Carilah sekolah yang bisa tanpa mengganggu pelayananmu. Saya daftar di Universitas Indonesia. Ternyata kuliahnya reguler. Saya tinggalkan. Kenapa? Pelayanan. Kemudian saya cek di mana ada dosen-dosen yang bagus. Ternyata pada waktu itu ada yang namanya Sekolah Pasca Sarjana Universitas Said Jakarta, Kampus Sudirman. Di situ orang-orang bagus itu kumpul. Ada yang namanya Profesor Harsono Suwardi, pendiri Vkom UI. Ada yang namanya Profesor Suryanto Puspowardoyo, pendiri Lingkar Kritis UI. Semua kumpul di situ. Saya sekolah di situ. Saya tidak incar yang namanya UI, tapi saya incar gurunya. Kenapa? Saya rindu belajar. Saya incar gurunya.
Kemudian saya mengasisteni yang namanya Profesor Suryanto Puspowardoyo itu, asistennya selama 2 tahun. Dia suruh saya ngambil S3 di kampus yang sama. Mereka semua yang mengajari saya. Sampai mereka meninggal, Prof. Arsono meninggal, tinggallah yang namanya Profesor Mikhail II yang selalu membantu saya. Beliau Kepala Pusat Etika Atmajaya dan juga Kepala Pusat Etika Asia dan Eropa. Saya ngambil S3. S1 S2 saya selesaikan 1 tahun 7 bulan. S3 saya selesaikan 2 tahun 7 bulan. Dikti tidak mengeluarkan ijazah saya karena terlalu cepat. Saya menunggu 3 bulan agar Dikti mengeluarkan ijazah. Apakah saya bodoh? Kerinduan saya belajar. Kemudian saya bergabung kembali melayani di HKBP. Saking rindunya saya belajar. Hampir semua aktivitas saya berhubungan dengan dunia pendidikan. Saya ke sekolah-sekolah, mau sekolah swasta yang bonafit dan lain sebagainya, termasuk Pak Pardede pun sudah pernah ngundang saya. Ya, saya jalani semua itu. Kenapa? Saya ingin memotivasi orang bahwa belajar itu penting. Belajarnya ya, saya nggak berbicara kampusnya. Saya sudah membimbing mahasiswa lulusan Leicester University dari Inggris, mahasiswa bimbingan saya. Saya sudah pernah menguji lulusan dari Leeds University Inggris. Saya sudah pernah menguji. Saya sudah menguji alumni UI. Dosen swasta saya, lulusan swasta. Saya bukan mau sombong, tapi saya mau berbagi kepada Anda bahwa ternyata bukan ketika kita di mana, tapi ketika kita berproses to be something. Itu kenapa from nothing to something. Karena gelas yang berisi air tidak akan pernah bisa diisi dengan air. Trust me. Kalau mau ngisi gelas, tuangkan dulu gelas awal. Habiskan dulu isinya dan isi kembali. Maka bagi saya setiap titik peziarahan hidup termasuk kuliah, saya mesti mulai dari titik nol kembali. Nolkan semuanya. Nolkan pengetahuanmu, nolkan egomu, nolkan semua kesombongan kamu. You are nothing. Ya, you are nothing. Dan biarlah sesuatu yang everything itu membuatmu menjadi something. Itu kuncinya. Itu kenapa saya tidak terlalu memprestisiuskan kamu mau sekolah dimanapun, yang namanya emas mau jatuh di kotoran sekalipun, harganya tidak akan turun. Yo, ayo jatuhkan emasmu di kotoran, jual ke tukang emas, turun gak harganya? Gak. Tapi kalau Mas Joko yang jago ke kotoran, bisa saja turun harganya, bau lu gitu kan ya. Tapi kalau itu yang 24 karat itu intinya. Tapi ingat, yang namanya emas murni tidak muncul dari, tidak muncul langsung menjadi emas yang murni. Dia adalah butiran-butiran, butiran-butiran toh, nothing, yang kemudian ditempa menjadi something. Kenapa saya berbagi pengalaman saya? Saya tidak pernah menganggap pengalaman saya itu menarik untuk orang. Tapi saya akan pasti memotivasi anak saya untuk bisa belajar karena dia punya kesempatan lebih besar dari saya. Saya berangkat dari ketidakadaan uang, anak saya sudah punya uang sekarang. Uang bapaknya tapi. Saya nggak ngomong berapa banyaknya. Itu uang bapaknya. Kamu punya uang? Dikit. Dari siapa tuh? Dari mama. Dari mama. Bukan uang kamu, uang mama. Berarti kamu berangkat kuliah, uangmu nol. Nol ya? Ya. Mereka tidak beli baju, tapi yang kuliah di Bandung beli baju ke rumah mode. Saya menikah dengan Bursi Burian, namanya Yesi Lucia Bursi Burian, lahir dari keluarga berkecukupan.
sekolah di kampus, dia jurusan psikologi Universitas Pajajaran. Salah satu kampus terbaik psikologi di Indonesia. Sekarang dia bekerja, pasiennya hanya 3. Frankie Napitupulu, kemudian anaknya, namanya Marcelo Dipatama, kelas 3 SD umur 8 tahun. Dan yang kedua, Xavier Morado umur 5 tahun. Itu saja pasiennya setiap hari. Saya melarang dia, oh tidak. Karena bagi dia, anak saya pun berhak untuk dibimbing ibu yang sarjana. Clear? Anak saya pun punya hak dibimbing ibu yang pintar. Maka jangan heran nanti, kamu jurusan apa? Hah? Kedokteran. Saya tidak perlu kasih tahu orang dekat saya yang berhenti jadi dokter. Tidak mau. Kenapa? Dia mau ngurus anaknya dengan baik. Rugi nggak orang tua? Udah tinggi-tinggi ku sekolahkan anakku. Ini menjadi tantangan loh. Keluarga besar saya menolak keputusan istri saya. Tapi mertua saya mendukung keputusan itu. Karena bagi dia, cucunya kelak punya hak dibimbing seorang ibu yang sarjana psikologi dari kampus terbaik di Indonesia. Nothing to something. Jadi kalaupun, oh nggak ada yang STT di sini bang ya? Ada. Oh saya STT ya, oh, oke. Kalaupun kamu tidak jadi pendeta, menikahlah sama pendeta. Kamu pun dipanggil ibu pendeta. Buktinya Inang ini pasti dipanggil nanti Inang Harahap, Inang pendeta kan? Nggak pendeta dia. Nanti nggak jadi dokter pun kau nikah sama dokter, dipanggil juga ibu dokter. Ya kan? Artinya kuliah bukan tentang menjadi sesuatu. Tapi kuliah adalah tentang saya harus apa. Harus bagaimana. Tadi Pak Pendeta sudah katakan, kamu mahasiswa. Masihkah sama paradigma berpikir kamu dengan yang bukan mahasiswa? Tentang hidup, saya selalu marah ke mahasiswa ketika dia berpikir sarjana itu untuk cari kerja. Saya salah satu orang, mohon maaf para pendidik ya, termasuk dosen. Saya salah satu orang yang menantang MBKM itu di kampus. Karena semua mahasiswa diarahkan untuk magang di perusahaan mayoritas. Loh, kamu mau menciptakan mahasiswa yang jadi buruh? Hati-hati. Hari ini perusahaan susu Nestle di Cikarang tidak lagi menerima karyawan. Kenapa? Karena mereka sudah menggunakan robot. Sarjanamu mau kemana? Kemarin Kominfo menutup Adobe. Semua yang Adobe ditutup. Adobe Premiere, Adobe macam-macam. Tutup. Yang kuliah dalam bidang editing sekarang gak ada gunanya. Oke? Mau jadi apa kamu? Ayo, dunia tidak semudah dulu. Terlihat mudah, tidak mudah. Oke? Saya mau men-challenge kamu yang mau jadi sarjana ini untuk mengosongkan diri dulu. Itu maksud saya. Bahwa you are nothing. Nothing. Karena semua berasal dari ketiadaan. Creatio ex nihilo. Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya bahwa segala sesuatu itu dimulai dari ketiadaan. Jadi kalau kamu mau menjadi sesuatu, awalilah dengan ketiadaan. Oke ya. Dunia sekarang makin rumit. Ada lulusan terbaik dari UI, sekarang dia operator di Bukalapak. Saingan dia dengan lulusan SMK dari daerah Cipayung ini. Kenapa? Karena industri tidak butuh sarjana, dia butuh skillful people. Kamu mau jadi apa jauh-jauh sekolah ke sana? Gitu ya. Itu yang harus dikeluarkan dulu. Keluarkan. Keluarkan dulu semua itu. Keluarkan dulu semua. Creatio ex nihilo. Dari ketiadaan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dari yang tidak ada
menjadi ada. Jadi kalau kamu nanti mau menjadi sesuatu di masa depan kamu, kosongkan dulu kekinian kamu. Oke? Ya? Sip. Mungkin sekarang kamu akan berkata, oh enggak benar itu Pak Pendeta. Tapi 10 tahun lagi kita akan berjumpa. Kamu jawab tantangan saya itu. Oke? Salah satu kampus terbesar penyumbang karyawan di startup di Indonesia itu Bina Nusantara, BINUS. BINUS loh, swasta. Saya sebut merek ya. Oke, penyumbang karyawan di startup terbanyak. Jadi ternyata bukan soal kampus, tapi soal skill. Oke? Berikutnya. Kemudian ketika kamu sudah kosong, mulailah paradigma berpikir kamu. Nih mau sarjana nih. Halo, kamu mau sarjana nih ya? Sarjana itu lebih kepada critical thinking. Itu kurikulumnya. You nggak ditugasin sesuatu, tapi you dipaksa menugaskan dirimu untuk melakukan sesuatu. Maka sekarang hidupmu itu esensi, potensi. Kamu mau jadi telur atau jadi balon? Yang suka telur angkat tangan. Yang suka telur? Enggak ya? Bisul ya, bisul. Telur mulu. Yang suka balon? Nggak suka ya? Lebih cantik mana nih? Balon apa telur di sini? Lebih cantik mana? Jujur ya. Lebih cantik mana? Telur di sini lebih cantik mana? Lebih berwarna mana? Warnanya bagus tuh. Ini monoton nih warnanya nih telur nih. Tapi lihat potensinya berbeda. Ini cantik di luar, dalamnya itu hampa. Tapi ini jelek di luar, tidak secantik balon, tapi dalamnya ada potensi kehidupan. Ya? Paham gak maksud saya? Esensi menentukan eksistensi, siapa kamu akan menentukan kelakuan kamu. Oke? Coba renungkan ya. Saya nggak lama-lama di sini waktunya, jadi silakan kita tangkap. Kemudian setelah kamu menyadari potensi, ada tahu ini apa nih? Singkong ya. Singkong itu teksturnya apa? Karakteristiknya? Keras apa? Saya susah menyebut lembek. Lembek. Nggak, lembek. Oma mau lupa tuh, mau lihat dong doi. Karakternya keras loh. Kembali ke telur. Rentan ini. Rentan toh? Apa ini? Perapian yang mendidih. Masukkan ini ke sini, ini ke sini. Setelah matang apa yang terjadi? Kebalikannya. Yang keras ini menjadi lembek, yang lembek ini menjadi keras. Inilah karakter, inilah tadi yang di awal itu. Potensi kamu. Inilah nanti kuliah kamu itu. Dan segala bunga-bunganya. Uang jajanmu itu, ya kan ya? Yang gak seberapa itu, ya kan? Uang kos kamu yang gak ber-AC itu, yang kuliah ke kampus jalan kaki itu, gitu ya. Yang uang make upmu itu hanya terbatas toh. Hey, make up dong. Gak gaul, gak di make over, gak gaul. Ya kan, yang baju you can see itu kan. Itu anak kuliah sekarang. Ketika dia tidak punya barang branded ke kampus, karena kehidupan ini ditentukan apa yang digunakan, dipakai sekarang. Kalau enggak Hermes tasnya, tahu Hermes? Louis Vuitton, tahu Gucci, apalagi Nang? Paling murah Bonia. Saya tahu harganya itu semua, biar tahu saya kalau istri saya minta ada uang atau tidak. Tapi Hermesnya tas, bagi orang Batak itu nothing. Mak-mak Batak nothing, isinya tetap lapet. Plastik. Jagel, Jabar. Oke, sip. Inilah itu nanti. Ketika ada temanmu satu kos yang suka nyabu karena bapaknya kaya di Jakarta, ayo nyabu yuk. Gak mau. Ah, banci kau, bencong kau. Inilah semua itu. Clubbing. Ini tantangan di mahasiswa loh. Ya.
Itu dulu daerah Pramuka itu ada namanya Hotel Sentral. Itu dulu ada namanya di situ diskotik namanya Marimba. Marimba inilah untuk orang-orang perantau yang kuliah di Jakarta. Disitulah mereka clubbing. Kenapa? Karena murah. Yang penting clubbing. Tiduranlah mereka itu setiap jam 3 pagi di jalanan Pramuka itu. Masih ada yang tahu itu? Tiduran. Masih muda-muda itu semua tuh. Sekarang untung nggak ada, udah larang pemerintah. Tapi saya masih menyaksikan itu. Saya tanya, kamu dari mana? Dari Jawa ini. Untuk saya belum pernah ketemu dengan Boruna Pitupulu. Kalau saya ketemu Boruna Pitupulu di situ bisa marah saya. Dari sini. Kamu kemana? Kuliah di kampus ini. Papa mama kamu mana? Di Jawa. Ngapain kau di sini? Ya happy-happy lah. Saya mau ajak tahu ya. Ini penelitian sudah jauh ini. 70% anak kuliahan di Jogja sudah tidak perawan perempuannya. Pernah itu satu masa. Pernah satu masa. Kenapa? Hati-hati perempuan-perempuan ya. Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Gara-gara kau banyak utangku. Kaulah bulanku, kaulah bintangku di atas masjid. Ada dua. Tapi ada satu alasan yang masuk di nominasinya. Kenapa? Ternyata mereka mau menghemat biaya. Terus mereka dengan cowoknya, kos-kosannya diambil satu kamar. Terjadilah itu. Inilah perapiannya itu. Oke? Itu kan kamu temui, saya harus vulgar tentang itu Amang Inangda, saya butuh kamu ado, namasan waingon. Saya penelitian ke situ, bukan main-main saya. Saya penelitian loh. Saya sudah ke Jogja meneliti itu semua. Mahasiswa di Jogja memang agak enak ya, agak tidak enak ya presiden buruk. Tapi itu kenyataan. Karena lingkungan pun membiarkan itu terjadi. Semakin terbuka lingkunganmu nanti di mana kamu berada, semakin you akan bisa mengontrol dirimu untuk melakukan semau lu. Lu kan jauh dari orang tuamu. Kuliah sama-sama di Jakarta aja. Lagi di mana? Diskusi kelompok. Kelompoknya di mana nggak tahu kita. Kelompok apapun nggak tahu kita itu. Penting diskusi kelompok. Ya kan? Kenapa? Karena kuliah itu bebas. Kalau SMA kita pakai seragam, pulang juga mesti pakai seragam. Nah sekarang ke pesta dengan ke kampus sama bajunya. Ke pesta ulang tahun dengan ke kampus sama bajunya loh. Dan mereknya ada. Di kampuslah kesempatan kamu untuk menunjukkan diri sebagai orang yang berpunya atau tidak berpunya. Malu jadi orang miskin atau percaya diri dengan kemiskinanmu. Kampus itu tempatnya. Dan saya sudah menemukan orang-orang yang bekerja tidak benar hanya untuk memenuhi kebutuhannya di kampus. Saya kenal itu. Saya kenal ya. Itu ya. Itulah perapiannya. Kelihatannya dia baik-baik saja. Ini kelihatan rentan aja. Tapi orang yang tadinya nothing, dia akan memilih potensi telur ini. Oke? Saya selalu percaya kuasa Tuhan dalam diri saya. Saya terlihat mungkin tidak sereligius Bang Harahap. Abang ini masih berdoa ini 4 kali sehari, mungkin aku 3,5 kali lah. Tapi saya masih percaya kuasa Tuhan dalam diri saya. Ini dia. Saya mau bilang begini, jika Tuhan mau, sehebat apapun kamu tidak mau, itu pasti terjadi. Oke? Tapi sehebat apapun kamu menolak, jika Tuhan mau itu terjadi, itu pasti terjadi. Itu kesaksian iman saya. Dengan kalau ada imanmu sebesar biji sawi itu gunung bisa pindah ke laut, kira-kira begitulah intinya. Persoalan kita ini adalah tentang iman. Karena iman itu bukan produk kita, tapi iman adalah produk Roh Kudus. Itu yang saya sebutkan tadi. Bagaimana cara Tuhan bisa mengisi kamu sementara kamu itu sudah terisi penuh dengan ego kamu. Bagaimana mungkin Tuhan hatimu itu sudah penuh dengan kegerakan oleh dirimu sendiri gitu loh. Itu yang saya katakan tadi. No. Kamu tidak bisa memilih menjadi siapa. Saya tidak bisa memilih untuk menjadi anak siapa. Saya terima itu, saya anak pembawa sial itu. Gak ada masalah buat saya. Emang kamu bisa memilih jadi, masa ada orang bapaknya ditonjok pagi-pagi kan, kenapa kau tonjok aku, nak jelek kali kau pak, katanya. Kenapa? Kenapa bapak tidak mirip Tai Hyung gitu kan?
Kim Tae Hyung, Song Joong Ki gitu ya, siapa? Jungkook, siapa lagi? Kenapa Pak aku miripnya Kim Jong Un gitu kan ya? Kamu kan nggak bisa memilih. Saya nggak bisa memilih, diskusi dulu dengan Tuhan. Tuhan, aku mau jadi anaknya Jokowi gitu. Kalau saya anaknya Jokowi ya saya jadi Gibran, bukan jadi Frankie. Nggak bisa loh. Kamu nggak bisa memilih untuk menjadi siapa. Tetapi kamu bisa menentukan kamu menjadi apa. Ketika kamu bersedia diisi oleh kegerakan iman kamu. Saya bersyukur ini diadakan di gereja ini. Biar kamu tahu titik nol kamu itu semestinya dimulai dari tempat Tuhan berada. Meskipun Tuhan itu ada di mana-mana, tapi maksud saya simbolisnya bahwa Tuhan itu ada kan di rumahnya. Inilah dulu kita memahami ini rumah Tuhan. Inilah titik nol kamu. Karena iman bagi saya, Inang, ini buat para Inang dan Amang juga, iman itu bukan hanya sekadar percaya Tuhan, aku percaya kepada kamu Tuhan, bukan itu. Tapi iman itu adalah keberanian mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu iman. Para pengkhotbah selalu menyampaikan ini mulu marjamita. Ilustrasinya begini, yang itu yang akrobat, tahu ya, yang akrobat ada pertunjukan akrobat, berjalan di atas tali, melewati jurang yang itu, kan selalu itu dibuat. Ada seorang, ya, apakah penonton percaya bahwa saya bisa melewati jurang ini di atas tali? Percaya, kata penonton, dia lewat, tepuk tangan semua. Apakah saudara percaya bahwa saya bisa lewat kembali ke tempat semula? Percaya, percaya semuanya. Lewat, tepuk tangan semua. Apakah saudara percaya bahwa saya bisa menggendong manusia lewat ke seberang? Percaya, katanya. Siapa yang mau saya gendong? Diam semuanya. Gak ada yang berani toh. Tiba-tiba ada anak kecil umur 10 tahun datang. Oh saya, katanya. Orang-orang mulai ribut. Anak ni saya do sutung mati do nonon. Nasu jaga mung na doron. Kan itu? Diangkat. Semua orang mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh menakutkan. Lewat. Bisa. Lewat. Bisa. Semua tepuk tangan tapi takut. Turun dia, dikerubutin si anak itu. Kenapa kau mau? Gimana kalau kau mati? Gimana kalau kau jatuh? Saya yakin tidak jatuh. Kenapa kau yakin itu? Karena ini bapakku. Ternyata itu anaknya. Dia pernah melakukan latihan jauh lebih menakutkan dari situ. Dia percaya kuasa bapaknya, kemampuan bapaknya. Ya? Apakah saudara percaya kuasa Tuhan? Jika saudara percaya kuasa Tuhan, beranikanlah untuk menyerahkan hidupmu kepadanya, mempercayakan hidupmu. Yunang mabir hoinang, molo borhatot tu Jogja, borhatot tu Depok. Ayo Depok jono dina agi di Depok etor saudan noni di Margonda. Ibu to orang masan menengahi Margonda. Untuk meyakinkan dirimu bahwa saya sudah mempercayakan semua. Mungkin ada inang di sini, aduh sedia mah uang kuliah nih on. Porsi ada hoinang satu na tambah boy pasti sekolah honom mon. Porsi ada. So bino to, song behepeng. Among no na merjuzina. Lumayan monang na mesti to kan. Hotel itu. Oke, saya selalu percaya iman hal sekecil apapun. Tapi bagaimana mungkin hal kecil itu masuk ke dirimu, sementara hal-hal besar yang masih dalam dimensi kedirianmu itu belum kau lepaskan. Oke, berat juga kuliah ini ya. Ini yang terjadi. Karena dosen tidak seperti wali kelasmu waktu SMA itu mengatur kamu mau ngapain. Tak ada itu. Meskipun ada yang namanya dosen PA, itu kan pendamping akademik. Hanya untuk memperhatikan proses akademikmu berjalan. Karaktermu baik atau tidak, itu soal lain. Gitu loh. Karena bagi saya, pendidikan itu soal spiritualitas. Saya mau katakan ya, terlihat klise perbincangan kita hari ini. Tapi siapa yang menghidupi ini, saya pastikan dia pemilik kehidupan ini di masa depan. Ingat perkataan saya ini. Ingat. Nih. Karena sesungguhnya pendidikan itu edukasi ya disebutnya ya. Ya, maaf ya Mang Pak Antoni ya. Ya, saya ambil dulu kerjaannya. Edukasi. Dari filosofinya itu dari dua kata ex dan ducere, edukare. Ex itu keluar, ducere itu memimpin. Jadi proses pendidikan itu adalah proses memimpin seseorang untuk keluar dari dirinya. Gitu loh. Jadi ketika kamu keluar dari dirimu, you mesti mampu melihat ada realitas di luar diri kamu.
Yang pertama, kamu yakin bahwa kamu tidak lahir tiba-tiba. Kamu ada yang ciptain gitu loh ya. Apa ada di sini rekayasa genetika? Ayahnya kentang, papanya tomat. Nggak ada kan? Atau buah semangka berdaun sirih. Nggak ada toh? Semua lahir dari rahim seorang ibu yang luar biasa, yang sesungguhnya disitulah Tuhan meletakkan karyanya. Maka semakin kamu belajar, semesti kamu harus tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakanmu sehingga bisa belajar. Oke? Yang kedua, tahu bahwa ada penerima, ini pemberi hidup. Yang kedua, penerima hidup. Penerima hidup itu siapa? Ya kita. Orang tuamu. Jangan sakiti dong. Mama, kalau seperti apa ya? Yang orang Papua yang sekolah itu, semua orang di sini mahasiswa memakai kijang yang itu. Memakai kijang. Masa papa orang kaya di sana tidak kirim? Jangankan kijang katanya. Bisa ya kirim gitu kan. Dikiranya kijang itu naik kijang, tapi mobil kijang. Ada penerima hidup. Hormati. Apa bentuk penghormatanmu kepada mama papamu? Oke lah, kepada Tuhan berdoa kau bilang, oke close. Ke orang tuamu. Ini pertanyaan, bukan ujian. Membanggakan. Bagaimana cara terbaik kamu? Di donatoras neon? Oke. Inang, dokot jusak kababa. Apa hal yang bisa membuatmu bangga dari dia? Sakababa, asai bagaimana? Anak baik. Anak baik gak ada hubungannya dengan ini. Ingat itu ya. Ternyata membanggakannya bukan ketika kamu IP kamu 4,0. Tapi ketika kamu menjadi anak baik ketika kau kuliah. Kau pikir yang di pikiranmu itu yang dipikirkan mama bapakmu? Enggak. Enggak ya? Jadi jangan pernah bangga. Kalau mau membuat bangga orang, mesti dari cara orang itu, gitu loh. Ya kan? Nah, kalau mau membanggakan diri sendiri ya dengan cara sendiri. Ya kalau kamu mau membanggakan dirimu dan membanggakan orang tuamu bersamaan, bagi saya itu luar biasa. Ada tempat hidup. Saya juga orang yang suka demo dulu. Demo saya, kerjaan saya demo tuh. Enggak mahasiswa banget kalau enggak demo ya. Ya enggak sih? Mahasiswa harus demo. Bakar katanya. Bakar. Apa yang dibakar? Jagung. Hati-hati. Saya selalu bilang ke mahasiswa, tidak perlu kuliah untuk merusak. Ya? Itu animal instinct itu namanya. Tidak perlu kuliah saya untuk mengeluarkan insting kebinatangan saya. Ngerti ya? Hanya orang gila yang merusak rumahnya. Makanya ini, ayo kita barbecue di rumah saya, manggang-manggang ikan, ayo. Tapi kan gak ada kayu bakar di rumah. Ada, tenang aja, kita bakar rumah saya nanti gitu. Orang gila yang begitu. Tapi Anda bukan orang gila. Anda orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Dan Anda orang yang waras. Oke? Nah, saya mau lihat, ini orang-orang yang disebut sukses kan? Tahu kan Thomas Alva Edison? Berbagi aja kalau udah tahu. Thomas Alva Edison itu pernah dikembaliin sama gurunya ke rumah, dipulangin, saking bodohnya. Dan dibuat surat, dikirim nih surat nih, kasih nih. Ya, terus ditanya, "Mah, kenapa saya dikembalikan guru?" Orang tuanya ngomong apa? "Mereka tidak mampu mendidik kamu, nak. Kamu terlalu pintar." Gak dibilang inang, "Nah, oto aku dangin." Nah, kamu terlalu pintar. Sehingga ketika Thomas Alva Edison yang dari 1000 kali percobaan 999 kali gagal, itu dan hanya sekali berhasil, ketemulah bohlam itu, ketika merasa rindu ke ibunya dia buka bundel-bundel, ditemukanlah secari kertas itu. Ternyata tulisan gurunya bukan seperti itu. Tulisannya adalah, "Anakmu bodoh, kami kembalikan dari sekolah. Tidak layak sekolah di sini." Ibu tamu udah lapatan ini? Oke? Ternyata kesuksesan hidup seorang yang terdidik tidak ditentukan oleh seperti apa pola didiknya di sekolah itu, tapi bagaimana dia memaknai hidup dengan sebuah ketulusan untuk maju, menghargai.
Jadi kalau ada anakmu nggak lulus ke UI, kamu marahin ya dia. Kami berdua ini nggak pernah kuliah di negeri, kami swasta kami. Makanya tadi kami bilang, bang, kita berdua ini swasta loh bang. Nggak apa, saya sudah bilang kan, Ternyata seseorang itu pintar bukan karena di sekolah di mana, tapi referensi apa yang dia baca. Buku saya itu banyak sekali. Saya punya e-book itu lebih dari 5.000 judul. Buku yang di rumah paling hanya 1.000 judul. Lebih 5.000 judul. Itu juga kok yang dibaca di Cambridge. Oke? Einstein. Do you know Einstein? Yang dicap sebagai manusia terpintar di dunia. Dia nggak sepintar itu kawan. Itu bahkan dianggap gila di masanya. Ini orang bodoh gitu. Tapi lihatlah. Oke? Tahu ini? Yaitu yang nulis Harry Potter, J.K. Rowling, itu guru itu, dia guru. Dia itu penulis hebat dan terkaya di dunia sekarang. Tapi tidak semudah itu hidup kawan. Ketika dia memasukkan naskah ke penerbitnya ngomong, tulisan kamu sampah. Dan penulis sampah inilah yang memiliki harta kekayaan penulis terbesar di dunia ini, terkaya dia. Sampai Harry Potter nggak tahu lagi berapa judul itu kan, film, dulu difilmkan semua tuh Harry Potter. Ada yang tahu nih? Michael Jordan, dia adalah legenda basket terbaik sepanjang masa. Tapi ingat, dia pernah dianggap pecundang ketika bermain basket di sekolahnya dan di kampusnya. Nggak bisa apa-apa kau, gak usah main basket katanya. Tuh. Itu nothing semua. Nothing. Jadi katakan, I am nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Saya selalu berkata terima kasih Tuhan ketika aku menjadi manusia yang tidak ada apa-apanya. Sehingga ada tempat bagimu untuk membuatnya menjadi sesuatu. Sekali lagi ya, kamu tidak bisa memilih untuk menjadi siapa. Tapi di dalam Tuhan, kelak kamu menjadi terbaik sesuatu, apapun. Oke? Itu sebenarnya yang mau kita. Tapi ingat, itu tidak segampang yang kita bayangkan. Inilah proses hidup. Maka teman-teman, udah tadi. Nah, mungkin kamu terlihat sudah tua. Tapi dewasa itu pilihan. Semakin bebas seseorang, semakin dia menentukan pilihannya mesti semakin hati-hati. Ya. Kafe mahal. Kiriman hanya 300.000. 300.000 hanya sekali makan. Sebulan lagi mau kemana? Bertamulah kau ke rumah temanmu. Kau sangat religius, kau nyanyikanlah lagu, dalam Yesus kita bersaudara. Biar dikasih makan kau. Gitu ya. Karakter terbaik adalah konsistensi melakukan yang terbaik meski tidak ada yang melihatnya. Sudah bisa kamu begitu? Tetap melakukan yang terbaik meskipun tidak ada yang melihatnya. Inilah jalurnya kamu masuk ke dalam kehidupan yang terbaik itu. Mahasiswa. Saya tidak pernah menyesali hidup saya, akhirnya kalau diakumulasi kuliah saya itu S1 10 tahun. Bukan karena masih coba di saya bang, bukan karena khotbah tadi, bukan. Ya memang kondisinya begitu. Tapi saya bayar hutang saya. Kemarin saya nanya, mau sekolah kemana lagi kau katanya. Kalau ada uangmu. Ya karena kan uang suami, uang istri kan. Jadi semua saya kasih. Emang ada uangmu? Ya kalau kamu mau kuliah, aku mau apa? Kuliah aja kau katanya. Cuman satu syaratnya, jangan ke luar negeri katanya. Itu syaratnya loh, jangan ke luar negeri. Kenapa? Aku gak bisa jauh dari kamu. Nah itu, kemarin saya mengajukan postdoktoral saya ke Australia. Saya dimarahi habis-habisan. Kalau kamu pergi ke luar negeri, saya pulang ke rumah mama katanya. Tapi dalam hati, ya pulang aja kali ya. Kan lumayan kan biaya hidup kan.
Tapi gue, oh ya pulang kayak ngurus cucu-cucunya dia ke situ. Tapi endingnya enggak lah. Akhirnya semua akan berakhir pada waktunya. Paulus juga begitu. Dia berkata, cukuplah kasih karuniamu atasku. Oke? Sip? Udah selesai. Ada yang mau ditanya? Silakan. Saya cuma diberi waktu singkat sama abang ini. Jadi saya sampaikan singkat saja. Saya tidak mengajari kita, tapi saya berbagi inspirasi kita. Ayo silakan, ada yang mau bertanya 1, 2, 3 orang? Oh, bisa pacaran? Bisa kali pun. Tadi yang pendeta bilang jangan pacaran, kalau bilang pacaran lah kau. Kalau kamu merasa sudah menjadi manusia yang bertanggung jawab. Karena pacaran itu adalah belajar untuk memikirkan orang lain. Bagaimana mungkin kau memikirkan orang lain, dirimu aja gak bisa kau pikirkan. Kayaknya gitu ya. Kan itu kan repotnya kan di situ. Boleh nang, boleh. Boleh, ya boleh ya. Boleh gak pacaran? Boleh. Ketika kamu sudah meyakinkan diri, mampu memikirkan orang lain. Itu maksud saya. Sekaligus melatih diri untuk memikirkan orang lain. Dan memikirkan konsekuensi dari situ. Enak biar doh inang marhal itu. Ya mau sumang uli haduat, tunggu mebir ro. Hai dia doh. Lama-lama ya, iya. Yang penting seperti lagu itu, ya, yang kuharapkan ijazah, tapi yang kau bawa cucu katanya. Oke, silakan. Itu udah mewakili itu ya. Jadi nggak usah kau putuskan pacarmu SMA itu. Lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Tapi pastikan kamu sudah punya tanggung jawab untuk memikirkan orang lain. Silakan, Dek. Orang tua juga nggak apa-apa. Silakan. Ayo. Bekomoro matong minum tua amat tak. Kadang-kadang tua iso nak ya. Bir. Ayo silakan. Ya, mana tahu dari antara kita ada pertanyaan atau mau kita diskusikan mumpung ada Amang ini, karena pengalamannya juga tadi sudah melebihi dari kita dengar tadi ya. Ya, dari mahasiswa juga bisa tanya aja, yang nggak tahu juga tanya aja. Ya, ada dari mahasiswa. Nah, karena memang ya mungkin begini Amang Pendeta, mereka kan belum tahu bagaimana, hanya masih dalam enak-enaknya aja. Ternyata Amang Pendeta mulai dari startnya dari nothing kan begitu ya. Padahal mereka punya semangat ini loh, kok bisa dihilangkan yang ada ini kan begitu ya. Tapi yang pastinya untuk seperti yang dikatakan Amang Pendeta ini, kita harus kosongkan dulu. Ya, kita harus berkenosis dulu katanya. Kita mengosongkan diri itu supaya kita bisa diisi. Supaya kita diisi. Bagaimana seperti ilustrasi gelas tadi, bagaimana kita mengisi sesuatu ternyata sudah ada di dalamnya. Itu yang mau dikeluarkan dulu supaya kita bisa masukkan ke hal-hal yang lebih baik. Itu saya pikir yang harus kita perhatikan tadi ya. Jangan perhatikan tadi yang tumpur orang tuanya. Jangan kalian pikirkan itu, stres nanti kalian. Ya, lagi udah meninggal orang tuanya kan? Udah meninggal. Gak usah pikir. Udah meninggal. Iya. Kalau masih hidup nggak saya omongin ini. Habis saya nanti. Iya. Nah, ada lagi? Amang Inang adong? Iya, Inang buru Marbun, dot Inang buru Sihombing ya? Iya, 2. Horas Amang Pendetanan Ondehati di Penerangan Muna. Saya sebagai orang tua ya yang mau melepaskan anak saya jauh kuliah di Sumatera. Saya mau bertanya Mang, karena kita kan setiap hari bertemu atau kita melihat program dia setiap hari. Bagaimana kita antara sudah berangkat ke sana anak kita, untuk apakah bisa kita seperti biasa komunikasi sering, apa mengganggu sama dia, apa bagaimana cara kita untuk mengontrol dia Mang secara jarak jauh gitu. Kalau kita lebih sering mengganggukah ke dia
karena kita ada rasa kekhawatiran gitu, Amang. Oke, mana anaknya? Oh, udah ketawa. Kok ketawain mama? Baru sekangan? Baru panggoaran? Bah, songoniman non bawa kuliah pe nggak songoni arsakmu belam memulih dua nake barek ke? Sama akte. Aduh, sedihnya. Ya, Nang, silakan, Nang. Horas Amang Pendeta. Saya mau nanya Amang, tadi kata Amang menyelesaikan S1 dalam waktu 2,5 tahun ya. Iya kan tadi Amang? Itu karena transfer, Nang. Hah? Nggak, itu karena transfer dari kuliah sebelumnya. Jadi nggak hebat-hebat banget itu, nggak. Oh. Itu hanya bijaksana aja lah, cerdas mencari gitu. kesempatan gitu. Oh, saya dengarnya cuma itu tadi. Maksud saya, bagaimana tuh Amang caranya bisa menyelesaikan dalam 2,5 tahun? Padahal kalau yang normalnya lah kita katakan 4 tahun aja udah termasuk cepat ya. Nah itu aja Mang pertanyaannya. Baik, yang mana anaknya ini? Ala guru donesida, jadi Oh, itu? iya guru, jadi Oh iya. kurikulum. Jadi orang apa? Oh, bisa naik. Ya silakan, Nang, silakan. Horas Amang. Orang senang. Saya Boru Reger, Nyonya Manurung. Aku hanya Amang perlu kasih tahu anak-anak karena yang seperti Amang bilang tadi, saya juga sudah pernah bicara sama anak saya tentang kayak mahasiswa yang di Jogja itu. Mungkin saya udah pernah memang di rumah bilang, apalagi yang perempuan, dia mau mengikuti gaya-gaya yang ada di kampus itu, tapi dia tidak bisa mendapatkan segala sesuatunya dari orang tua. Akhirnya saya bilang bisa dia jadi melangkah yang tidak. Mungkin ada om-om, saya bilang gitu ya. Saya bilang ada om-om yang bisa memberikan uang dengan leluasanya supaya dia bisa bebas. Itu harus kau jaga, saya bilang gitu Amang. Tapi ada juga anak teman di Jogja kuliah. Dia itu sebenarnya STH sebenarnya di Jogja. Tapi dia bisa terjebak juga Amang. Terjebak juga dia dengan hal seperti itu sampai dia hamil. Tidak ada bapaknya. Jadi bohado benoni akka geling tahun menghindari hal-hal nasongoni mungkin dang nadi rohana. Alai buik terjebak songoni Amang. Ya. Mohon masukannya untuk anak-anak. Iya, yang mana anaknya? Mau lihat ini? ya Mang. Yang mana anaknya? Jurusan Angkat hukum. tangan. Jurusan hukum ya? Biasa galak-galak orang fakultas hukum. Ya, kalau ditiup tangan, jaga sih, pelanggaran. Undang-undang kekerasan seksual. Kenapa? Iya, itu pelecehan itu katanya. Saya mulai dari inang ibu guru yang di belakang, tadi inang buruhan anak kita ya? Tobing? Oh, baru siombing. Ya, ingin cepat kuliah ya pasang target lah. Saya cepat-cepat S2, S3 selesai, pikiran cuma satu, ada kehidupan di rumah yang kupertaruhkan. Artinya yang tadinya harus makan bakso sekali gitu, atau makan ikan asin 2 kali, jadi sekali dia gara-gara harus membagi uang belanjanya dengan uang sekolahku gitu kira-kiranya. Sehingga bukan karena aku pintar-pintar juga, enggak sih. Enggak, biasa-biasa aja itu, enggak biasa-biasa aja. Ya meskipun ya tidak terlalu gimana lah. Enggak sampai 4 IP saya waktu itu, enggak. 3,9 berapa gitu lah. Tapi target saya begini. Itu target, semua harus punya target ini. Teman-teman, anak-anak kuliah yang baik, punya target. Apa yang akan kamu pikirkan seandainya orang tuamu tidak sanggup lagi menyekolahkan kamu? Hei, kamu gak tahu apa yang terjadi hari esok. Ya. Orang mikir, Frank ngapain?
Aku nggak mikir biar terlihat pintar, enggak. Saya memikirkan hak anak istri saya yang saya ambil selama sekian tahun hanya gara-gara memenuhi harapan saya gitu loh. Itu targetnya, nggak ada yang lain, simpel aja. Sehingga saya mesti cari tahu, meskipun ada juga jatuh bangunnya di tengah-tengah penyelesaian studi itu, tapi maksud saya akan selalu ada alasan bagi saya untuk berkata, ini harus selesai cepat. Ini bukan soal setelah lulus kamu jadi apa, enggak di situ persoalannya. Gitu ya. Karena sekali lagi, kamu bisa saja kelak sarjana hukum, tapi dia kerjanya bukan tapi dia jadi seniman. Memang, who knows, nggak ada yang tahu itu gitu. Tapi yang penting dia jadi something gitu. Walaupun dia jadi seniman, tapi dia menjadi seniman yang terbaik, yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan dan untuk sesama. Kira-kira begitu ya. Nah itu, jadi nggak usah mikir, itu yang berikutnya saya juga berpikir umur. Meskipun saya belum setua abang ini, tapi saya sudah merasa saya itu sudah 40, jalan 42 lah, jalan 41 lah, bulan berapa lagi 41 saya. Istri saya masih 30-an, muda istri saya. Iya, beda 9 tahun kami. Mikir kan, kalau saya batuk ada yang ngasih saya minum, cara yang lebih muda kan itu. Tapi maksud saya adalah, bayangkan, teman saya itu udah ada anaknya yang kuliah. Adik saya cewek, udah mau kuliah anaknya. Di bawah saya. Neng kuliah nama Beremonin. Agui, SDRB kelas 7. Kan gitu ya. Seperti itu. Jadi harus target-target yang rasional yang bisa terjadi suatu saat. Itu maksud saya. Kalau yang lain oke lah. Jadi kamu juga harus berpikir begitu, ya. Oke? Lakukanlah yang terbaik hari ini, karena besok bisa saja kamu tidak bisa melakukannya. Sama seperti cintai papa mamamu hari ini, karena besok kamu bisa kehilangan dia. Itu target itu. Seperti itu. Anda boleh membuat target, meskipun pada akhirnya Tuhan juga yang akan menentukan itu bagi kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, Inang ini kan khawatir. Buru buha bajuna, lama. Kemana nanti kampusnya? Di mana? Del? Lampung. Jono do Lampung. Merdeka Pak, adalah anak kita do pina jului. Paling manari parila Selat Sunda, kan itu. Berusaha sada. Amang tai bagi aki. Apa bahasa rangi julum mabait terusi, mertiga-tiga mabain. Bikin warung depan rumah. Gak apa-apa. Ya kan, siapa tahu kau jadi pemilik apa nanti, gerai angkringan terbesar di Indonesia, kan nggak tahu kita kan. Mau nggak bikin warung di depan rumah? Berusaha saja. Yang penting mamamu happy. Saya mengatakan, itu tentang iman tadi Inang. Saya nggak bisa intervensi ketakutan Inang. Nggak bisa. Wajar. Tapuk nipu subu-sumi. Tapi maksudnya adalah, anak kita bukan anak kita. Nah lupe, tiki gelek kamu soima di haul-haul inok taita kan? Halau do ita tertinggal dong sih. Tertinggal do. Songona dirasa homi mai nang dirasa ninong na julu. Dipikir nang di. Alis ibekku udah betangis inok tai, ada nggak teh? Kan seperti itu ya. Artinya itu pasti akan seperti itu, kan siklus hidup. Yang perlu itu adalah memampukan diri kita untuk meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Gini, saya selalu mendidik anak saya meskipun masih kecil untuk bisa meyakinkan diri saya meskipun saya tidak ada lagi di sekelilingnya, dia akan baik-baik saja nanti. Itu yang selalu saya proyeksikan ke anak saya, bukan untuk dia menjadi apa. Saya nggak peduli mau jadi apa ke depannya, mau memilih apapun terserah dia. Tapi yang saya lakukan hari ini adalah ketika kelak saya tidak ada lagi di sampingnya, saya pastikan dia akan baik-baik saja. Itu Inang. Itu yang harus Inang lakukan. Tinggal, bikin kosannya dekat restoran. 24 jam. Percaya nggak Inang? Inang akan membuat dia tidak nyaman ketika 24 jam Inang terus telepon dia. Mama ini sih, ngapain sih nelfon? Hidupnya aku mak katanya. Gitu ya Inang ya. Dia makan pun masih disuapi. Kan dia pas somal-somal lodih.
Ndang isi salah ono mudirim mah salah on. Bahasa suapi ho. Makanya waktu anak saya suapin dia ngomong, "Pak, berhenti." Kenapa? Undang-undang melarang yang namanya penyuapan. Iya, ternyata bapakku yang mengajar aku menyuap katanya. Kenapa? Waktu kecil aku disuapin terus. Udah besar aku nyuap orang lah katanya. Ah, gitu. Oke ya. Kamu udah bisa mandiri. Sesuaikan harapan yang artinya selama ini mamamu menyuapimu makan. Paling tidak ketika kamu berangkat pastikan, "Mama, aku pasti makan meskipun mama tidak suapin saya." Maka ketika suapan-suapan yang saya lakukan itu saya bayangkan, itulah suapan-suapan cinta kasih mama ke saya. Bisa nggak begitu? Terkesan romantis, tapi tidak begitu. You harus mesti berpikir bahwa setiap makanan yang kau makan itu adalah hasil perjuangan darah papa mamamu. Kau enak aja, kan itu kan tanggung jawab papa. Siapa suruh papa lahirin aku? Siapa suruh katanya. Siapa suruh mama lahirin aku? Emang aku pernah minta dilahirkan? Ada yang ngomong gitu? Lah emang gak ada yang minta. Enggak lah, itu bukan orang di sini itu ya. Itu enak ya. Saya nggak akan intervensi itu, tapi saya selalu berkata iman itu bukan soal percaya kepada Tuhan, tapi keberanian mempercayakan hidup kepada Tuhan, bahkan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Oke, berikutnya Inang ini. Tadi apa tadi Inang? Ya, kehidupan ini. Lah memang itulah tadi yang ini. Ini. Ini soal penguasaan diri, teman. Nikmatnya cuma sebentar, sakitnya panjang. Saya tahu narkoba itu ada di mana. Saya tahu. Saya tahu seperti apa bentuknya. Saya tahu seperti apa rasanya. Tahu saya. Tapi saya tidak pernah menggunakan itu dalam diri saya, hidup saya. Kenapa? Masa depan saya pertaruhannya. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain dari yang namanya ketergantungan. Ketergantungan apapun itu. Ketergantungan apapun itu. Gak bisa. Bahkan ketergantungan ke papa mama pun itu tidak asik pada akhirnya. Ya kan? Udah bisa bangun sendiri. Jam berapa kau bangun? Jam 7? Setengah 8? Jam 10 nanti kau bangun. Kenapa? Ada kuliah siang. Gak ada istilah bangun pagi lagi. Ada kuliah malam. Itu pasti mungkin terjadi. Maka disiplin hidup itu ya kau yang menentukan. Itu kenapa pendidikan tinggi ini menakutkan sebenarnya. Karena kecuali yang kedinasan ya. Kedinasan aja berbahaya kok. Dia di asrama, kita tidak tahu apa yang senior dilakukan ke dia. Apa yang dilakukan ini gurunya ke dia. Kita nggak tahu juga. Ya kan? Yang meski menurut kita itu terkontrol. Tapi kalian ngekos kan? Atau ada yang beli apartemen? Nggak apa-apa. Beli apartemen, belum ya? Ada yang dikasih juga mobil. Kasih mobil, apartemen, deposito banyak. Ada? Ada teman saya begini. Anak-anaknya semua kuliah di Jogja. Dia tinggal di Bintaro. Dia jual rumahnya di Bintaro. Pindah dia ke Jogja. Iya. Itu baru kejadian hari ini. Saya jual rumah saya katanya. Kenapa? Saya pindah ke Jogja. Kenapa? Anak-anak saya semua kuliah di Jogja katanya. Luar biasa. Gitu nanti ya. Mak pindah kau ke Lampung bilang ya. Jual lah rumah kita yang Cibubur itu bilang ya. Gitu ya. Oke. Ini tuh semua. Enak. Pasti enak. Enak banget loh. Enak semua itu. Pergaulan itu enak banget. Clubbing semua. Saya nggak akan bilang begini, kamu seculun-culun yang orang bayangkan. Enggak juga, saya bisa membayangkan kamu tetap berinteraksi dengan sekolegamu, seangkatanmu, hahaha, sedikit rada-rada nakal, dan lain sebagainya. Saya juga begitu. Tapi saya pastikan batasnya ada di mana, yang akan bisa merusak saya atau tidak. Tujuan kamu kan sekolah, kuliah, tapi ingat,
bukan cuma belajar, di situ kamu membangun dunia, kemampuan sosial kamu untuk lebih tinggi, kemampuan adaptasi kamu lebih tinggi, kemampuan interaksi kamu lebih tinggi. Semua terus muncul. Jangan lorai hamu anak kamu nomor dongan. Gak boleh kau bergaul. Nggak bisa, karena kampus itu hanya memberi 10%. Itu kenapa Tridharma perguruan tinggi itu ada penelitian, pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian. Harus ada unsur 3 ini. Dia belajar, oke? Dia meneliti, mandiri loh. Dia mengabdi kepada masyarakat. Itu Tridharma. Dan 3 hal ini harus dilakukan dia nanti di kampus. Kamu akan melakukan itu. Misalnya kamu praktikum kemana, magang di mana, dan lain sebagainya. Kemudian kamu harus melayani masyarakat. Itu kamu lakukan. Dan tidak seperti waktu SMA ini. Nah, disitulah kamu membangun diri. Dan saya pastikan orang yang membangun diri itulah nanti yang akan sukses ke depannya. Sukses ke depannya, pasti. Gak usah sepele juga sama yang IP rendah. Jangan juga bayangkan, Nang, IP kamu cuma segini. IP kamu cuma segini. Oh, hati-hati. Yang memimpin negara ini rata-rata semua IP-nya rendah. Kenapa? IP-nya 2,2. Dan melamar kerja ditolak. Jadi dosen gak bisa, ya kan? Kemana-mana ditolak. Akhirnya gabung dia ke partai politik. Gak ditanya IP berapa di situ, ya kan? Gabung dia ke parpol. Nyalek dia jadi anggota DPR. Di komisi pendidikan lagi dia. Dia menentukan kurikulum pendidikan di Indonesia. Bayangin, sementara yang 4,0 saking pinternya dia jadi dosen di kampus, dan yang 2,0 inilah yang menggaji dia. Kita sadari itu? Jadi bagi saya bukan tentang itulah. Enggak lah, enggak zamannya lagi bicara tentang itu. Berapa IP-mu? Cuma segini, bukan itu. Tapi selama dia bisa membangun karakter menjadi something itu, pastikan dia anakmu masih di jalur yang benar. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi di situ membuat dia tidak bisa ngisi soalnya, tidak bisa jawab ujiannya. Jangan langsung hakimi anakmu juga. Kamu juga jangan langsung berkata bahwa bunuh diri kau gara-gara IP-mu sekian. Tidak bisa. Peluangmu menjadi menteri lebih tinggi daripada yang 4,0. Ya kan? Gak bisa kerja kau, gabung kau parpol, pemenang pemilu pula. Hebat kau, jadi menteri kau. IP-mu 2,0. Kan gak ditanya IP-nya berapa jadi menteri. Jadi anggota dewan dan lain sebagainya, jadi bupati, gubernur. Itu kan jabatan politik yang gak ditanya IP-nya berapa. Itu maksud saya. Jadi jangan pernah menjadi orang, merasa diri orang bodoh hanya karena pencapaian-pencapaian semua itu. Tapi jangan juga kau batasi dirimu bahwa ternyata kamu bisa mengeksplorasi dirimu jauh dari yang kamu bayangkan. Kan from nothing to something. Saya pastikan tidak semua Anda menjadi orang hebat. Tapi saya yakinkan di dalam Tuhan orang-orang hebat bisa muncul dari antara kalian ini semua. Ada orang bertengkar biara bang, tabay bagacang maju bang dah, unang maju muruko tuang. Biara ini bertengkar. Tahu biara ya, para pendoa-pendoa lah tinggal di situ. Tiba-tiba mereka berantem. Terus seseorang berkata, kita bubarkan saja biara ini. Tidak ada gunanya, bertengkar kita semua. Datanglah pemimpinnya yang sudah tua. Jangan dulu dibubarkan. Izinkan dulu saya berdoa kepada Tuhan malam ini. Apapun jawabannya, mau bubar atau tidak bubar, besok saya kasih tahu. Besoknya mereka kumpul. Terus ditanya, gimana hasilnya? Saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkata, salah satu di antara kita adalah Mesias. Salah satu di antara kita adalah Mesias. Tidak jadi bubar biara itu. Kenapa? Karena semua merasa bisa saja dia Mesiasnya, dan dia merasa bahwa bisa saja temannya itu Mesias. Paham maksud saya? Begitulah untuk menjadi orang yang sukses. Sukses bukan soal apa yang kamu peroleh, tapi sukses adalah ketika kamu tetap memperjuangkan hidup meskipun kau kehilangan segalanya. Itu sukses. Uang saya mungkin tidak semajak abang ini, tapi saya bahagia menjalani hidup tanpa harus menjadi pecundang. Itu tracknya pendidikan. Sehingga pendidikan itu ada dua, pendidikan dan pengajaran.
Pengajaran itu transfer knowledge, itu kan kamu ketahui nanti toh, transfer pengetahuan. Tapi sebenarnya ada yang disebut dengan pendidikan, transfer nilai-nilai kehidupan. Dan kalian semua harus memiliki dua-duanya. Otaknya terasah, tapi nilai-nilai kehidupannya pun terasah. Begitu kamu sarjana, sepertinya kamu menjadi orang yang lebih hormat ke mama papa ketika akan ke SMA sebelumnya. Lebih sopan, lebih sayang, lebih rajin beribadah, lebih macam-macam, lebih baiklah hidupmu. Kenapa? Karena kamu sudah dibekali dengan ilmu yang sinkron dengan nilai-nilai kehidupan. Itu ya. Itu yang harus kamu lihat. Tapi ingat, itu semua 90% kamu peroleh melalui dirimu sendiri. Maka sekali lagi, from nothing to something. Ingat itu ya. Jadi nanti dia ini, siapa namamu kawan? Masker putih yang kacamata? Ya? Johan. Johan Marga? Rahab dia bang. Nasional dia kan? Suatu saat akan datang yang namanya pendeta Franklin Navatupulu atas rekomendasi pendeta Chris Pandoli Harahap ngasih proposal gereja ke kau. Kami mau bangun gereja. Tu anak tamabah. Nadi dia, nadi California. Kamu percaya bisa ke California? Bisa. Kamu percaya? Saya percaya itu bisa. Itu yang dikatakan tadi. Kalau Tuhan mau, kamu semua bisa menjadi apapun. Dan yakinkan Tuhan pasti mau melakukannya. Tuhan Yesus memberkati, selamat menempuh perkuliahan ya. Camkanlah yang kita bicarakan hari ini, kelak kamu akan menyadari bahwa semua yang kita bicarakan ini sesungguhnya adalah firman Tuhan yang mesti kamu hidupi. Maka ketika ada masalah, kembalilah ke Tuhan. Ketika ada masalah, jangan-jangan saya sudah tidak lagi mengosongkan diri saya. Saya from nothing to be something. Di dalam Tuhan itu pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menempuh pendidikan. Orang tua, selamat menikmati menjadi seorang ayah dari kaum-kaum terbaik di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa engkau diberi Tuhan kesempatan untuk menikmati itu di saat orang-orang lain yang punya segalanya, tapi dia tidak punya kesempatan untuk menikmati yang kamu miliki hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Martopak Johita. Iya, jadi kita sudah bisa tadi ambil hal-hal yang penting ya. Tapi yang pastinya ini adalah sebagai motivasi buat kalian, anak-anak kami, bahwa kalian diberangkatkan bukan hanya dengan semangat uang saja, tapi ada harapan. Ingat orang tua, ingat Tuhan, jaga diri, jadilah yang terbaik. Kira-kira kurang lebih seperti itu tadi yang disampaikan Amang Pendeta Dr. Franky tadi. Menarik dari from nothing to something. Itulah yang harus kita ingat selalu setelah kalian nanti berangkat di sekolah. Setiap kuliah ingat bahwa kalian to be something suatu saat. Ya. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kiring Jemaat 363.